Temen-temen, pernah kebayang gak kalau ondel-ondel kerja di dunia matematika superfuturistik yang penuh cahaya holografik dan robot terbang? Hari ini kita masuk ke cerita yang bikin mata melek, ondel-ondel robot aprikot dalam Aitken Process. Serius, ini fantasi matematika paling gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sebelum mulai, yuk bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe, biar makin semangat bikin cerita unik lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji milik Allah yang memberi kita akal, imajinasi, dan rasa ingin tahu sampai kita bisa bikin cerita sekreatif ini. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar, semoga jadi wasilah keberkahan. Sahabat semua, mari kita selalu bertakwa kepada Allah, dimanapun, kapanpun. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dari ayat ini kita belajar bahwa belajar ilmu, bahkan matematika futuristik, adalah bagian dari kemuliaan. Sebelum lanjut, tulis juga asal daerah kalian di kolom komentar ya. Biar kita makin akrab. Tonton cerita ini sampai akhir, karena ada satu pertanyaan di deskripsi. Yang jawab paling benar bakal dapat hadiah spesial yang aku doakan di bagian penutup. Di sebuah kota digital Betawi yang gemerlap, berdirilah sebuah gedung penelitian matematika tercanggih yang pernah dibuat. Sebuah bangunan yang tidak hanya sekadar tempat kerja, tetapi juga simbol dari bagaimana tradisi Betawi dan kemajuan teknologi dapat menyatu dalam harmoni yang hampir mustahil. Gedung itu memiliki dinding-dinding transparan yang berlapis panel cahaya, menampilkan motif batik Betawi yang terus berubah warna mengikuti aliran data yang bergerak di dalamnya. Di pusat gedung tersebut terdapat sebuah ruangan utama berukuran sangat luas, tempat para ilmuwan digital, robot-robot cerdas, serta sistem komputasi holografik bekerja sepanjang waktu. Di sanalah ondel-ondel laki-laki yang menjadi tokoh utama kisah ini bersiap memulai tugas hariannya. Dengan postur besar dan khas, wajah kayunya yang diukir halus memantulkan cahaya biru dari layar holografik raksasa yang melengkung di depan dia. Cahaya itu membuat guratan mata, alis, dan senyum tradisionalnya tampak seperti hidup dalam bentuk digital. Getaran lembut dari mesin pemrosesan data merambat ke lantai ruangan, seolah menjadi musik latar yang menenangkan sebelum ia memulai pekerjaannya. Di depan ondel-ondel itu, deret angka berputar seperti spiral tak berujung, melayang-layang di udara seperti pusaran kunang-kunang elektronik. Angka-angka itu bukan sembarang angka. Mereka adalah potongan-potongan informasi mentah dari seluruh penjuru kota, data energi, data transportasi, data keselarasan digital, bahkan data kebudayaan yang harus dipertahankan agar kota digital Betawi tetap hidup dan seimbang. Setiap angka bergerak mengikuti irama tertentu, mengembang, menyusut, atau melengkung membentuk alur yang rumit, seolah menunggu disentuh tangan seorang ahli. Suasana dalam ruangan mengandung rasa sakral tertentu, seakan teknologi dan tradisi sedang berdialog dalam bahasa yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia namun dapat dirasakan oleh hati. Ondel-ondel laki-laki itu tidak hanya menjadi penjaga budaya, tetapi juga penjaga kestabilan data. Dengan penuh perhatian, ia memperhatikan setiap angka yang melintas. Ia tahu bahwa jika satu deret tidak konvergen, jika satu sistem perhitungan melambat, atau jika satu pola data mulai kacau, seluruh kota bisa terganggu. Oleh karena itu, ia ditugaskan mengolah data tersebut dengan sebuah metode misterius namun sangat penting dalam dunia analisis numerik, Aitken Process. Metode ini bertujuan mempercepat konvergensi deret data, membuat angka-angka yang awalnya bergerak liar menjadi stabil, teratur, dan mudah dihitung oleh sistem kota. Namun, dalam versi digital Betawi, metode itu bukan sekadar perhitungan matematis. Ia menjadi ritual teknologi yang memancarkan cahaya biru seperti aliran energi budaya. Saat simbol muncul perlahan di udara, ruangan seolah berubah menjadi teater holografik penuh warna. Bayangan itu berputar, membesar, lalu mengerut, seolah-olah mengundang ondel-ondel untuk memulai sesi pemurnian data. Ondel-ondel itu menatap simbol tersebut dengan tatapan hikmat. Walaupun ia adalah sosok tradisional yang biasanya kita lihat menari di pekan budaya, di kota digital ini ia diberi peran yang jauh lebih monumental, menjadi penghubung antara kebijaksanaan lama dan kecerdasan futuristik. Di balik wajah kayunya,
Ada jiwa penjaga kota yang memahami bahwa tanpa pemrosesan data yang benar, semua gemerlap teknologi tidak akan berarti apa-apa. Ia mengangkat kedua tangannya yang besar namun lembut, siap mengatur deret angka itu seperti dirigen orkestra matematika. Angka-angka tersebut mulai merespons, melambat dan membentuk pola-pola tertentu, seakan tahu bahwa mereka akan diproses, diurutkan, dan dipercepat konvergensinya. Dan di saat itulah, ruangan seperti ditelan keheningan halus, keheningan yang hanya muncul ketika tradisi, teknologi, matematika, dan budaya sedang saling memberi jalan. Semua orang yang melintas di luar ruangan dapat melihat sorot biru yang memancar dari dalam, tanda bahwa satu lagi siklus Aitken proses sedang berlangsung untuk menstabilkan kehidupan digital masyarakat Betawi. Tiba-tiba, dari sisi kanan ruangan, melayang sebuah robot bundar berwarna oranye keemasan, muncul seolah-olah ia lahir dari lipatan cahaya yang membuka diri di udara. Robot itu tidak bergerak dengan suara mesin keras seperti robot kuno, melainkan meluncur halus tanpa suara, hanya meninggalkan garis cahaya tipis yang berkelip lembut seperti ekor komet kecil. Dialah robot Apricot, asisten matematika paling cerdas, paling teliti, dan paling cepat di kota digital Betawi. Tubuhnya berbentuk bulat seperti buah aprikot yang matang, dengan permukaan logam halus yang memantulkan warna jingga, kadang keemasan, kadang seperti matahari sore yang menyentuh atap-atap rumah Betawi versi digital. Di bagian tengah tubuhnya terdapat lingkaran kecil menyerupai inti cahaya yang terus berdenyut. Itulah pusat komputasi tingkat tinggi yang membuatnya mampu melakukan ribuan perhitungan dalam satu tarikan napas digital. Antena kecil di atas kepalanya bergerak pelan, seperti antena serangga yang merasakan udara. Setiap gerakannya mengirimkan getaran data ke seluruh ruangan. Layaknya makhluk hidup, Apricot merespons energi dan perubahan pola angka yang memenuhi ruang kerja itu. Makin dekat robot itu melayang, makin terlihat detail desainnya, dihiasi motif batik Betawi versi digital yang bergerak mengikuti ritme LED di permukaan tubuhnya. Motif-motif itu bukan sekadar dekorasi. Semuanya adalah bagian dari sistem komunikasi visual yang menunjukkan suasana, hati, robot tersebut. Ketika ia sedang senang atau merasa tertantang oleh soal matematika rumit, motif batiknya berubah menjadi pola cepat yang berkilau seperti air mancur digital. Namun kali ini, pola yang muncul lebih tenang, seperti gelombang halus di permukaan danau elektronik. Saat ia sampai di dekat ondel-ondel, antenanya tiba-tiba bergetar lebih cepat, mengeluarkan suara lembut seperti dengungan seruling digital. Getaran itu menjadi tanda bahwa Apricot sedang menyiapkan proses lanjutan, proses penting yang hanya muncul ketika kota digital Betawi membutuhkan perhitungan super cepat dan super presisi. Dari ujung antenanya, memancar cahaya biru muda yang perlahan-lahan melengkung membentuk simbol di udara. Cahaya itu tidak langsung muncul penuh, melainkan tumbuh perlahan seperti embun yang mengumpul menjadi tetes air. Dalam hitungan detik, simbol itu tampak berdiri di udara, transparan namun jelas, berputar sangat pelan seperti mandala digital yang penuh makna. Simbol itu bukan sekadar ikon matematika. Dalam dunia digital Betawi, adalah bahasa energi, bahasa yang hanya dipahami oleh robot, sistem data, dan tentu saja oleh ondel-ondel penjaga stabilitas angka. Ketika Apricot mengaktifkan simbol tersebut, seluruh ruangan terasa berubah. Cahaya di dinding meredup sedikit, suara mesin melambat, dan bahkan udara holografik seolah mengalir lebih perlahan, memberi ruang bagi proses matematis tingkat tinggi yang hendak dilakukan. Simbol itu berdenyut lembut seperti napas digital, bergerak maju mundur dengan intensitas cahaya berbeda, seolah sedang hidup. Setiap denyutnya mengirimkan gelombang kecil yang melewati angka-angka liar di sekitar ruangan. Gelombang itu membuat angka-angka tersebut seperti merasa nyaman, sedikit melambat, sedikit lebih teratur, seakan mereka sedang diajak bicara oleh energi matematika yang sangat halus. Robot Apricot kemudian memutar tubuhnya sedikit, seolah-olah sedang mengamati respon ruangan. Walaupun ia robot, cara ia bergerak memberikan kesan seakan ia punya karakter tersendiri, penuh ketelitian, elegan, dan berwibawa seperti guru besar matematika yang sedang mengajar murid-muridnya dengan cara paling lembut. Tiba-tiba, cahaya biru muda yang membentuk itu berpendar lebih kuat, membuat seluruh ruangan tampak seperti berada di dalam gelembung cahaya. Warna biru itu tidak menyilaukan, justru terasa menenangkan, memancarkan sensasi seolah seluruh kota digital sedang bernapas dengan ritme yang sama.
Setiap orang, robot, atau sistem yang pernah berada di ruangan itu tahu satu hal. Ketika robot aprikot mengaktifkan proses, berarti sedang terjadi sesuatu yang sangat penting. Semua perangkat komputasi lain otomatis menyesuaikan frekuensi. Lampu-lampu kecil di sudut ruangan ikut berdenyut, mengikuti tempo biru lembut yang terpancar dari simbol tersebut. Ondel-ondel laki-laki yang telah lama mengenal aprikot hanya mengangguk pelan. Ia tahu bahwa robot ini bukan sekadar asisten. Ia adalah mitra kerja yang bisa memahami pola angka yang bahkan komputer raksasa pun butuh waktu lama untuk memprosesnya. Proses yang dikeluarkannya adalah kunci untuk membuat deret angka yang tak stabil menjadi tenang, membuat pola matematis yang kacau menjadi runtut, dan menjembatani jarak antara intuisi budaya dengan ketelitian mesin. Dan cara simbol itu berdetak, pelan, lembut, penuh ritme, sebenarnya adalah cara aprikot memberitahu bahwa ia sudah siap bekerja dalam harmoni dengan sang ondel-ondel. Simbol itu terus berdenyut, tidak terburu-buru, seperti seorang hikmah lama yang memilih kata-katanya dengan bijak. Setiap denyut cahaya membuat ruangan seperti menyatu, seakan teknologi, budaya, dan matematika sedang duduk pada meja yang sama untuk berbicara tentang masa depan kota digital Betawi. Ondel-ondel itu pun mulai bekerja, memulai ritual matematis yang hanya bisa dilakukan oleh dirinya dan rekan setianya, robot aprikot. Ia menggerakkan kedua tangannya perlahan, seolah menabuh rebana tak terlihat, sebuah gerakan khas yang terinspirasi dari tarian Betawi namun kini bertransformasi menjadi bahasa pengendali data dalam dunia digital. Setiap kali tangan kayunya mengayun atau menekuk, udara holografik di sekelilingnya ikut bergetar halus, menimbulkan riak cahaya yang berlari ke permukaan layar holografik besar di depannya. Riak cahaya itu meresap ke dalam deret angka yang sebelumnya berputar tak beraturan seperti semut-semut elektronik yang kebingungan mencari jalur. Dengan sentuhan gerakan itu, angka-angka mulai tertarik mengikuti pola tertentu, bergerak lebih cepat, lebih rapi, dan lebih patuh pada struktur matematis yang seharusnya mereka ikuti. Setiap gerakan ondel-ondel tidak hanya estetis, tetapi menjadi perintah yang tersandi dalam bentuk gelombang frekuensi data. Ini adalah seni sekaligus sains, sebuah bentuk tarian yang memadukan budaya, teknologi, dan matematika dalam satu kesatuan yang menakjubkan. Robot aprikot, yang sejak tadi melayang dengan antena menyala biru, ikut melakukan perannya. Pada momen tertentu ketika tangan ondel-ondel menebarkan gelombang cahaya, aprikot memancarkan garis-garis tipis yang membentuk kisi-kisi virtual di udara. Di dalam kisi-kisi tersebut, angka-angka liar masuk seperti ikan yang akhirnya menemukan aliran sungai. Di sana, aprikot mulai menghitung percepatan konvergensi, sebuah proses penting dalam Aitken proses untuk membuat deret yang bergerak terlalu lambat tiba lebih cepat pada nilai akhirnya. Ia menghitung bukan hanya dengan cepat, tetapi dengan gaya khas robot Betawi, rapi, berirama, dan penuh estetika visual. Cahaya dari tubuh aprikot berkedip setiap kali ia menyelesaikan satu kalkulasi, menghasilkan efek seperti lampu ondel-ondel yang berdenyut mengikuti alunan musik gambang kromong digital. Kerja sama keduanya begitu indah sehingga ruangan seakan berubah menjadi panggung pertunjukan seni futuristik. Riak cahaya biru muda dari simbol, cahaya oranye keemasan dari tubuh aprikot, dan cahaya biru gelap dari layar holografik berpadu menjadi satu komposisi warna yang menenangkan. Setiap tangan ondel-ondel yang bergerak bagaikan melukis di udara. Setiap pancaran cahaya aprikot seperti tinta matematik yang mengisi garis-garis tersebut. Dalam dunia fisik mungkin tidak terlihat apapun, tetapi di dunia digital Betawi, mereka sedang menciptakan simfoni angka, sebuah harmoni data yang hanya bisa dicapai dengan perpaduan budaya dan teknologi. Angka-angka yang tadinya kacau kini mulai membentuk untaian pola yang dapat dikenali, deret konvergen, grafik turun naik yang stabil, dan titik-titik data yang perlahan mendekati satu nilai akhir. Itulah tujuan Aitken proses, mempercepat perjalanan deret menuju titik tujuannya. Jika sebelumnya angka-angka itu bergerak liar seperti daun tersapu angin kencang, sekarang mereka terlihat seperti barisan pasukan kecil yang tahu arah tujuan. Bahkan bentuk geometrinya berubah, angka-angka yang tadinya bertebaran dalam lingkaran tak teratur mulai berkumpul dalam garis lurus, kemudian membentuk kurva, lalu berhenti di titik pusat yang memancarkan cahaya lembut. Robot aprikot tidak berhenti menghitung. Ia merapikan data dengan metode yang hanya robot berkecerdasan tinggi bisa lakukan. Setiap kali ondel-ondel menurunkan tangan,
Aprikot memancarkan garis vertikal yang bertugas, mengunci, hasil hitungan agar tetap stabil. Ketika ondel-ondel mengangkat tangan, aprikot memancarkan garis horizontal yang menyapu sisa-sisa deret yang belum terproses, menjadikannya halus dan siap dikonversi menjadi data terstruktur. Seolah-olah mereka berdua sedang menenun kain data digital, di mana setiap serat angka harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar pola keseluruhannya sempurna. Di luar ruangan, sistem pusat kota digital Betawi sebenarnya sedang memantau kinerja keduanya. Setiap keberhasilan mereka menstabilkan data akan membuat lampu-lampu kota berdetak lembut, menandakan bahwa keseimbangan energi dan algoritma tetap terjaga. Dan benar saja, saat ondel-ondel dan aprikot semakin sinkron dalam ritme kerja mereka, lampu-lampu itu pun mulai berpendar lebih terang. Jembatan data yang menghubungkan gedung-gedung digital tampak memancarkan garis cahaya panjang, seperti aliran listrik yang mengalir tanpa hambatan. Kerja sama ini bukan hanya sekadar perhitungan matematis, ia adalah bentuk hubungan yang sangat simbolis. Ondel-ondel mewakili budaya Betawi yang kaya, yang penuh gerakan ekspresif, warna cerah, dan kesenian hidup. Robot aprikot mewakili masa depan, teknologi murni, kecerdasan buatan, dan presisi ilmiah. Namun ketika keduanya bekerja bersama, tidak ada satupun yang lebih dominan. Mereka saling melengkapi, saling memperkuat, dan saling memberi ritme. Ondel-ondel memberi nuansa manusiawi dan artistik dalam proses yang biasanya kering dan dingin. Aprikot memberi ketepatan dan kecepatan pada proses yang biasanya terlalu lambat jika dilakukan manual. Inilah simbiosis yang membuat kota digital Betawi tetap seimbang. Ketika proses mulai mendekati akhir, angka-angka di layar holografik tidak lagi berputar liar. Mereka berhenti satu persatu, menyala lembut dalam warna biru kehijauan. Setiap angka yang stabil menjadi seperti bintang kecil yang teratur dalam konstelasi digital. Dan ketika konstelasi itu selesai terbentuk, ruangan terasa sangat tenang. Tidak ada lagi angka yang bergerak liar. Tidak ada lagi gelombang data yang kacau. Yang tersisa hanya nilai final, angka yang telah diproses oleh keindahan gerakan ondel-ondel dan kecerdasan robot aprikot. Dengan satu putaran tangan terakhir dari ondel-ondel dan satu kilatan halus dari antena aprikot, seluruh proses resmi selesai. Data yang kacau kini berubah menjadi informasi jernih dan mudah dihitung. Dan untuk sekejap waktu, ruangan itu dipenuhi perasaan bangga dan lega, meski tidak satu pun dari keduanya berbicara. Mereka hanya berdiri melayang dalam cahaya, menunjukkan bahwa harmoni budaya dan teknologi bukan hanya mungkin, tetapi juga indah. Di luar ruangan kerja futuristik itu, menara-menara data menjulang tinggi bak bangunan suci di kota digital Betawi, berdiri kokoh dan bersinar dengan cahaya yang memantulkan warna-warni budaya Betawi yang khas, mulai dari oranye kemerahan seperti matahari terbenam di atap rumah tradisional, hijau daun seperti pepohonan yang tumbuh di taman kota, hingga biru lembut yang menenangkan seperti aliran sungai yang mengalir di tengah lorong-lorong digital. Tiap menara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, melainkan juga sebagai simbol dari kecerdasan kolektif masyarakat digital, di mana setiap angka, setiap algoritma, dan setiap proses matematika yang dikerjakan di dalam gedung penelitian utama, terutama Aitken Proses, akan memantul dan diterjemahkan menjadi cahaya yang memancar ke seluruh penjuru kota. Cahaya dari menara-menara itu bukan sekadar sinar biasa, melainkan gelombang energi visual yang menyelimuti jalan-jalan, jembatan data, taman, dan gedung-gedung lain, membentuk panorama kota yang tampak hidup dan berdenyut seperti jantung raksasa dari seluruh komunitas digital Betawi. Setiap kali Aitken Proses berhasil menyelesaikan satu siklus pemrosesan deret angka yang kacau menjadi stabil, seluruh menara seolah merespons dengan getaran cahaya yang lebih kuat dan berdenyut, seakan menyanyikan lagu kemenangan matematika yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang memahami ritme data dan energi holografik. Dari kejauhan, anak-anak digital dan manusia nyata yang bermain di plaza kota dapat melihat fenomena ini. Mereka bersorak kegirangan, menunjuk ke langit kota yang berpendar dengan warna-warna dinamis, karena setiap kilatan cahaya adalah tanda bahwa pekerjaan ondel-ondel berjalan sempurna, menata data, menyeimbangkan energi, dan menjaga agar harmoni kota tetap terjaga. Sorak-sorai anak-anak itu terdengar seperti musik kecil yang menyatu dengan cahaya yang memantul dari menara, menghasilkan suasana pesta kecil di seluruh kota. Bahkan beberapa anak tampak melompat-lompat kegirangan,
menunjuk layar holografik yang menampilkan pola konvergen angka, dan menyebutkan nama ondel-ondel serta robot aprikot seolah mereka adalah pahlawan super dalam dongeng sehari-hari mereka. Setiap menara memiliki karakter cahaya yang berbeda. Ada menara yang bersinar stabil, memberikan ketenangan dan rasa aman kepada warga kota. Ada menara yang berdenyut cepat ketika ada data baru yang masuk, seakan memberi sinyal kegembiraan, dan ada menara yang memancarkan kilauan acak, menandakan proses analisis sedang bekerja keras di dalamnya. Menara-menara itu membentuk jaringan cahaya yang saling berhubungan, seperti urat nadi digital yang memastikan kota selalu hidup dan stabil. Cahaya itu juga memantul ke langit malam digital, membentuk pola-pola geometris yang menyerupai bentuk batik Betawi, membuat kota terlihat sebagai karya seni yang terus berubah namun tetap harmonis. Anak-anak dan warga yang melihatnya dari kejauhan tidak sekadar kagum pada keindahan visual. Mereka memahami, secara naluriah, bahwa cahaya yang memancar dari menara-menara itu adalah indikator bahwa sistem kota bekerja dengan sempurna, data yang sebelumnya kacau kini tertata rapi, dan energi masyarakat digital mengalir tanpa hambatan. Mereka tahu bahwa ondel-ondel yang menari dengan tangan kayunya dan robot aprikot yang melayang di sekitarnya telah menaklukkan tantangan matematika yang rumit sehingga kota dapat tetap aman, teratur, dan harmonis. Bahkan para ilmuwan dan teknisi yang bekerja di menara lain menoleh ke arah gedung utama, tersenyum lega karena proses yang mereka tunggu-tunggu akhirnya selesai. Kota digital Betawi, pada saat itu, tampak hidup sepenuhnya. Jalanan yang tadinya terlihat dingin karena pencahayaan digital yang seragam, kini dihiasi kilau cahaya dari menara-menara yang menari mengikuti ritme Aitken proses. Jembatan data memancarkan garis cahaya biru dan oranye yang berirama, sementara taman holografik dan kolam-kolam virtual di plaza kota berkilau seiring cahaya yang memantul. Setiap orang yang melewati kota seakan merasakan energi yang mengalir, semacam getaran bahagia yang muncul dari keselarasan data, simbol, dan tangan ondel-ondel yang menari di depan layar holografik. Bahkan angin digital yang bertiup di antara gedung-gedung membawa kilauan cahaya, membuat suasana kota semakin magis. Anak-anak yang melihat dari kejauhan pun mulai menceritakan pengalaman mereka kepada teman-teman lain, sambil menirukan gerakan tangan ondel-ondel dan bunyi getaran yang terdengar samar. Mereka membuat permainan sendiri, menghitung angka-angka dari layar holografik, dan mencoba menebak pola konvergensi yang ditunjukkan simbol. Seolah-olah kota digital Betawi bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga kelas interaktif yang hidup, di mana proses matematika yang rumit dapat diamati, dirasakan, dan dinikmati sebagai pengalaman fantasi yang menyenangkan. Dan di tengah semua itu, cahaya dari menara-menara data terus berpendar ke seluruh kota, menandakan bahwa harmoni dan keseimbangan tidak hanya tercapai di layar holografik, tetapi juga meresap ke seluruh lingkungan sekitar. Anak-anak, orang dewasa, dan bahkan robot-robot kecil lain yang bekerja di kota digital ikut merasakan energi itu, tersenyum, dan bersorak. Setiap kilatan cahaya menjadi lambang keberhasilan, simbol pengabdian ondel-ondel, serta kolaborasi indah antara manusia, robot, budaya, dan matematika. Kota digital Betawi, pada saat itu, tampak lebih terang, lebih hidup, dan lebih damai dari sebelumnya, sebuah bukti nyata bahwa ketika ilmu, teknologi, dan budaya bekerja bersama, hasilnya bisa luar biasa menakjubkan. Setelah seluruh proses Aitken selesai, robot aprikot perlahan menutup simbol di udara, seolah menutup sebuah jendela energi yang baru saja digunakan untuk menata deret angka yang kacau menjadi stabil. Cahaya biru lembut dari simbol itu memudar sedikit demi sedikit, meninggalkan riak halus yang perlahan meresap ke seluruh ruangan, sehingga atmosfer holografik yang semula tegang dan penuh fokus kini berubah menjadi tenang, damai, dan penuh rasa lega. Ruangan kerja yang luas itu kembali sunyi, hanya terdengar suara getaran ringan mesin holografik dan detak lembut dari antena aprikot yang menurun ritmenya, seperti napas yang kembali normal setelah latihan keras. Ondel-ondel laki-laki itu menurunkan tangannya, menyatukan kedua tangan kayu dengan gerakan yang menenangkan, dan tersenyum lega. Senyumnya bukan senyum biasa, ia memancarkan rasa puas dan bangga yang mendalam, karena ia tahu, kerja kerasnya hari ini bukan sekadar untuk angka-angka atau data digital, melainkan untuk menjaga seluruh kota digital Betawi tetap hidup, stabil, dan penuh harapan.
Senyum itu seperti cahaya kecil yang memancar dari kayu wajahnya, seakan memberi energi positif kepada semua yang berada di sekitar, kepada robot, layar holografik, dan bahkan menara-menara data yang berpendar di luar gedung. Di sekeliling ruangan, deret angka yang sebelumnya berputar liar kini diam rapi, tertata dalam pola konvergen yang sempurna. Nilai-nilai yang tadinya membingungkan sekarang stabil, siap untuk digunakan dalam sistem kota yang lebih luas. Ondel-ondel memperhatikan layar holografik terakhir, mengamati titik-titik cahaya biru yang menandakan kesuksesan proses. Ia memahami bahwa angka hanyalah representasi dari harmoni, dan ketika harmoni itu tercapai, seluruh kota akan merasakan manfaatnya. Robot aprikot mengapresiasi gerakan ondel-ondel dengan satu kilatan cahaya oranye keemasan yang mengitari tubuhnya, sebagai tanda bahwa kolaborasi mereka berhasil sempurna. Kilatan itu memantul ke dinding-dinding transparan, menyorot pola batik digital di sekeliling, sehingga ruangan tampak seperti perpaduan antara laboratorium ilmiah dan panggung seni budaya yang hidup. Ondel-ondel laki-laki itu menarik napas panjang, merasakan energi dan kepuasan dari proses panjang yang baru saja mereka lakukan. Ia tahu bahwa perhatiannya terhadap detail, kesabaran dalam menata angka, dan ketekunan dalam menyesuaikan ritme dengan robot aprikot bukan hanya kegiatan matematika belaka. Semua itu adalah bentuk pengabdian, bukan kepada manusia semata, tetapi kepada kota digital Betawi, kepada keseimbangan budaya dan teknologi, serta kepada masyarakat yang bergantung pada stabilitas informasi. Ia merasakan tanggung jawab besar yang melekat pada dirinya. Setiap angka yang tersusun rapi, setiap gelombang yang berhasil dikontrol, adalah bagian dari hidup banyak orang, bagian dari energi yang menjaga agar kota tetap aman dan harmonis. Ketika ia menoleh ke arah robot aprikot, ia melihat ekspresi halus cahaya yang memancar dari tubuh bundar robot itu, sebuah sinyal pengakuan dan apresiasi yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Tidak ada kata yang perlu diucapkan, komunikasi mereka bersifat intuitif dan penuh pengertian. Aprikot memahami niat, kesungguhan, dan ketelitian ondel-ondel, dan sebaliknya, ondel-ondel memahami kemampuan luar biasa aprikot dalam mengelola energi, mengatur algoritma, dan menjaga kestabilan sistem yang kompleks. Harmoni ini adalah contoh sempurna bagaimana makhluk tradisional dan teknologi canggih dapat bekerja sama untuk menciptakan hasil yang menakjubkan dan bermanfaat bagi seluruh komunitas. Sementara itu, di luar jendela holografik, menara-menara data masih bersinar lembut, memantulkan cahaya yang menenangkan ke seluruh kota digital Betawi. Kilatan cahaya menandakan kesuksesan terakhir dari proses, dan anak-anak serta warga kota yang menyaksikan dari jauh bersorak dan tersenyum. Ondel-ondel menyadari bahwa usahanya telah memberi efek positif yang nyata. Kota menjadi lebih terang, sistem informasi lebih stabil, dan suasana menjadi lebih optimis. Ia merasakan kebanggaan yang tenang, bukan karena pujian, tetapi karena kontribusi nyata yang telah diberikannya. Ia pun mulai bersiap menghadapi tantangan matematika berikutnya, menyadari bahwa pekerjaan hari ini hanyalah satu bagian dari rangkaian proses panjang yang akan terus berlangsung. Setiap tantangan berikutnya mungkin lebih kompleks, lebih cepat, atau lebih menuntut kreativitas dan kesabaran, tetapi ondel-ondel laki-laki itu siap, karena ia telah membangun ritme, memahami harmoni antara angka dan energi, serta memiliki rekan setia dalam robot aprikot yang selalu siap mendukung. Ia menatap layar holografik terakhir sekali lagi, menyerap pola yang tersisa, merasakan kepuasan, dan bersiap untuk langkah selanjutnya, dengan semangat yang sama seperti saat ia memulai pekerjaan pagi tadi. Ruangan kini kembali tenang, cahaya biru dari simbol memudar sepenuhnya, layar holografik menampilkan pola stabil terakhir, dan kedua sosok, ondel-ondel dan robot aprikot, berdiri dengan rasa lega dan puas. Ondel-ondel tahu, kerja keras ini bukan hanya untuk dirinya sendiri atau sekadar angka-angka, tetapi untuk menjaga agar seluruh kota digital tetap hidup, teratur, dan penuh harapan. Ia menatap ke depan, dengan mata kayu yang seolah bersinar lembut di cahaya holografik, menyadari bahwa setiap gerakan tangannya, setiap ritme yang ia ciptakan, adalah bagian dari energi yang menjaga keseimbangan kota. Dengan keyakinan itu, mereka pun bersiap menghadapi tantangan matematika berikutnya, siap untuk melanjutkan kolaborasi unik yang menggabungkan budaya, teknologi, dan keindahan matematika dalam satu harmoni sempurna. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.
Jangan lupa terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Tetaplah bertakwa dimanapun berada. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga Allah memberikan emas 24 karat 999 Gold Stone yang berkah MAL, afiah. Dan bagi yang salah, semoga selalu diberi kesehatan dan kebaikan. Jangan lupa komen, judul apa lagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian dengar di video berikutnya.